Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Laila dengan NPM 2014-13-1075. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kodifikasi Al-Quran, yaitu pemeliharaan, pembukuan, percetakan, dan nama lain dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran yaitu proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kodifikasi terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW, kedua, masa Abu Bakar, dan ketiga, masa Utsman bin Affan. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi ada dua. Yang pertama, metode hafalan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Sahabat yang terkenal sebagai penghafal yaitu Ibnu Mas'ud, Salim bin Makkol, Mu'adzim bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid bin Sakan, Abu Darda, dan Zaid bin Sabit. Metode yang kedua adalah metode tulisan. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah, beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Alat tulis yang digunakan pada saat itu yaitu pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, dan kulit hewan. Yang dimaksud dengan kodifikasi masa Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan hal tersebut adalah karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Jika hal itu dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang turut gugur pada perang tersebut. Perang yang dimaksud ketika itu adalah Perang Yamamah. Sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Alasan menunjuk Zaid karena dia adalah orang kepercayaan Nabi, pernah menjadi juru tulis Nabi, dan dia adalah sahabat yang terakhir mentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz. Yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman adalah penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopi. Alasan yang mendorong Utsman melakukan itu adalah munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas. Orang yang ditunjuk oleh Utsman untuk melakukan tugas tersebut adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah. Percetakan Al-Quran dilakukan sejak masa Utsman pada 35 Hijriah sampai masa Turki Utsman 1123 Hijriah. Al-Quran ditulis dengan diperbanyak secara manual. Lalu akhirnya pada tahun 1123 Hijriah atau 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Tinjau dari tujuannya, Al-Quran bertujuan untuk menyempurnakan kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Karena itu, Al-Quran menjadi sempurna sebagai sumber ajaran hidup manusia. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup memiliki beberapa nama lain. Nama-nama tersebut beserta artinya akan dijelaskan dalam presentasi ini. At-Tanzil, artinya Al-Quran, diturunkan langsung dari Allah. Az-Zikri, artinya Al-Quran ingin memberikan pesan tidak langsung kepada manusia bahwa Al-Quran adalah sebuah peringatan dalam bentuk tuntunan. Al-Wahyu, berarti Al-Quran adalah pesan kepada seluruh manusia, tak terkecuali. Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Furqan, artinya pembeda. An-Nur, artinya cahaya. Ar-Ruh, artinya roh. Asy-Syifa, artinya penawar. Al-Haq, artinya kebenaran. Al-Bayan, artinya keterangan. Al-Mu'izah, artinya pengajaran. Az-Zikir, artinya pemberi peringatan. Al-Busyra, artinya berita gembira. Al-Burhan, artinya bukti kebenaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.